Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Le Muhammad Raldi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari kuliah. Di sini ada tugas yang wajib, yaitu menggunakan aplikasi inventory ya. Di sini costing method dan inventory valuation ya. Kemudian yang kedua, di sini saya dapat tugas untuk packaging. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah melakukan beberapa percobaan ya tadi, dan sudah menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Ya, di sini ada sales untuk menjual produk nanti, kemudian di sini ada purchase yang untuk memesan. Kemudian di sini ada inventory, tempat dimana kita mengolah ya beberapa proses nanti ya, mulai dari penjualan dan pemesanan, ya itu aja sih ya. Dan accounting untuk mengecek jurnalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian inventory. Di bagian inventory ini kita langsung masuk ke menu configuration ya, kemudian kita pilih yang di bagian product categories. Oke. Di sini kita create aja yang baru. Di sini kategorinya kita namakan apa ya bagusnya ya? Tes aja kali ya, tes. Di sini oke. Nah, ini dia costing method dan inventory valuation. Di sini ada 3 macam ya. Di sini ada standard price yang dimana nanti kita akan ya ini akan saya jelaskan nanti. Kemudian di sini ada first in first out ya, FIFO, dimana nanti prosesnya ini akan didahulukan yang mana yang masuk ya. Kemudian yang masuk ini akan pertama keluar ya. Jadi pertama masuk, pertama keluar. Kemudian di sini ada AFCO ya. Di sini nanti prosesnya itu dengan menjumlahkan rata-rata biayanya ya. Kemudian untuk inventory valuation di sini ada manual ya. Kemudian ada automated ya. Manual di sini ketika kita melakukan pemesanan atau penjualan, dia ini tidak akan langsung masuk ke catatan ya atau jurnal ya, melainkan kita harus menulis jurnalnya itu atau membuat jurnalnya itu sendiri. Sedangkan kalau automated ya, ini proses yang kita lakukan itu langsung otomatis dicatat ke dalam jurnal ya, ke dalam catatannya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk automated ya. Di sini langsung berubah ya. Kemudian untuk costing methodnya saya akan coba yang standard price ya. Oke. Di sini kita save, kategori name-nya udah, kita save. Nah, langsung masuk ke bagian inventory lagi ya. Kita akan buat produk. Di sini produknya kita akan buat yang baru, create. Nah, produk name-nya kita kasih nama apa ya? Mouse aja ya, mouse wireless. Kemudian di sini produk kategorinya kita masukkan sesuai yang tadi kita udah buat ya, namanya tes. Nah, ini dia ada. Kemudian ini nggak usah, price-nya nggak usah. Nah, ini ya sales price-nya kita jual 50.000. Nah, ini untuk cost-nya. Coba. Of course, standard price ya. Ini ada tulisan standard price. Jadi nanti harga yang berlaku bukan dari sini ya, berdasarkan yang saya pelajari dan yang saya coba tadi. Ya, jadi dia akan menggunakan cost yang dari sini. Oke, ini udah ya, 50.000. Oke. Nah, ya berdasarkan ini, jadi costing methodnya standard price, jadi dia akan menggunakan biaya yang dari ini. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita masuk ke purchase ya, untuk melakukan pemesanan ya. Masuk ke purchase, kemudian kita request for quotation.
Di sini vendornya yaitu DecoAddict ya. Kemudian ini saya rasa nggak perlu, langsung masuk ke bagian produk ya. Ini nggak perlu dulu ya, untuk saya cobakan mungkin ya. Di sini produknya kita masukkan yang wireless tadi ya. Nah, oh bukan, mouse wireless. Nah, ini dia data yang sudah kita buat tadi ya. Kuantitasnya kita masukkan, yang kita pesan itu anggaplah 10 unit ya, dengan biaya 50.000. Oh, kalau pajak hilangkan aja mungkin ya, bisa aja kita masukkan. Oke, ini dia ya harganya, karena kita pesan 10 jadi totalnya 500.000. Kemudian di sini kita langsung aja save ya, kemudian kita confirm order. Nah, setelah itu kita terima produknya, lalu kita validate ya. Sebelum kita validasi, di sini kita tulis dulu jumlah yang kita sudah terima. Nah, ini dia. Kemudian kita validate. Oke, kita di sini kita bisa, kita bisa cek di bagian accounting. Oke, di bagian accounting ini kita bisa cek di journal entries. Karena sudah, nah ini dia, mouse wireless ya. Jadi langsung ke input. Nah, bagaimana dengan seandainya kita coba yang nggak otomatis ya. Otomatis di sini tidak akan terinput. Nah, di sini saya akan coba praktekkan ya. Sini tes, kemudian di sini kita sebelum itu kita jual dulu deh ya. Kita jual yang sudah kita pesan tadi. Nah, di sini kita masuk ke bagian sales. Kemudian kita akan create quotation-nya. Di sini customer-nya itu adalah Azure Interior aja ya. Kemudian ini nggak perlu dulu mungkin ya. Kemudian produknya itu mouse wireless. Deskripsinya mouse wireless. Kuantitas yang kita jual itu 20 ya, untuk mengkosongkan inventory yang penuh tadi ya. Sini oke, subtotalnya 20 ya. Bentar. Oh, 10 ternyata. Pantesan kebanyakan ya. Mana tadi itu? Oke, ini kuantitasnya kebanyakan. Nah, ya. Pantas ininya jadi warna merah. Oke, di sini kita tinggal save. Kemudian kita confirm. Nah, delivery-nya kita validate ya. Nah, validate. Sebelum itu kita tulis dulu ya yang sudah diterima ini. Nah, 10, kemudian kita validate. Nah, setelah divalidasi kita bisa cek di sini ya, kita pastikan lagi. Oke, nih Pak, kita pastikan ya, kita refresh jurnalnya, dan di sini pastinya nggak ada yang masuk. Oh iya, belum ya, kita belum jalankan yang ini ya. Masih otomatis, jadi otomatis akan masuk ya, entah itu proses pembelian ataupun penjualan ya. Di sini kita request ya, request pertama, kemudian di sini kita jual ke customer. Nah, kita coba cek di bagian inventory ya, inventory. Di sini kita bisa lihat produk yang kita jual tadi, mouse wireless. Nah, kosong ya, on hand-nya kosong. Kemudian karena sudah kosong, di sini kita coba rubah ya, automated jadi manual ya, kita save. Nah, kemudian kita coba lakukan proses request ya.
kita masuk ke bagian purchase. Nah, di purchase ini kita coba create ya. Ininya kita kasih deco adik aja, kita isi deco adik, kemudian produknya kita pesan Bose wireless aja lagi ya. Bose wireless, deskripsinya, kuantitasnya udah, mungkin kuantitasnya kita akan diisi 15 ya. 15. Oke, teksisnya kita kosongkan aja. Oke, sudah ya. Nah, di jurnal nih ya, kita lihat dulu ya. Yang terakhir pesan itu, yang terakhir melakukan proses itu adalah Azure Interior ya, dengan nomor STJ 2021 ya, tanggalnya. Oke. Di sini kita save. Kemudian kita confirm order. Kemudian kita receive product. Di sini kita edit dan ininya kita tulis 15 ya, sesuai dengan demand kita. Kemudian kita validate. Nah, setelah kita validate, kita save aja dulu kali ya. Oke, nah kita lihat di sini nih, kita refresh bagian jurnalnya, dan yang terjadi adalah proses yang sebelum kita lakukan ya, yang ini ya, dengan demandnya 15, kemudian harganya berapa tadi ya, itu nggak masuk di bagian, nah ini ya, subtotalnya 750 nih, nggak masuk di bagian accounting journals ya, yang journals entry sini, otomatis dia nggak masuk karena proses yang kita lakukan ya di bagian inventory, configuration, product categories, di tes ini ya, yang kita gunakan adalah manual ya. Kalau yang kita gunakan adalah automated, otomatis akan masuk ke dalam catatan ya, atau jurnal proses yang kita lakukan. Nah, saya rasa itu aja ya yang saya bisa jelaskan. Kalau untuk yang first in first out atau AFCO ini, saya rasa sama aja ya prosesnya, hanya dia beda dalam proses untuk pengiriman. Kalau untuk cara-caranya sih sama aja, saya perhatikan. Kayak first in first out, yang mana duluan kita pesan, itulah yang pertama kali keluar nantinya. Kemudian average cost ya, dia dirata-ratakan biayanya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan tadi yang saya lakukan, tapi alhamdulillah lancar ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.